anak-anak, kita teruskan materi ya. Di video ini kalian nanti akan mempelajari tentang benda magnetik dan benda non-magnetik, serta kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, medan magnet, dan cara membuat magnet. Kita langsung masuk ke benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetik. Kemudian, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, kobalt, dan juga nikel. Kemudian benda yang kedua yaitu paramagnetik, atau benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, seng, dan juga platina. Terakhir, diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yaitu kayu, kertas, plastik, dan air. Selanjutnya, kita akan mempelajari kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tentu anak-anak sudah sering menjumpai benda-benda yang menggunakan magnet. Yang pertama adalah pintu kulkas. Di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet, sehingga pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Yang kedua adalah pin yang berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Jadi ini adalah magnet kulkas itu ya, anak. Yang ketiga yaitu tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur. Nah ini contohnya anak-anak. Ini kemudian yang keempat yaitu penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Nah ini ya anak-anak, di sini adalah magnet penutup tas. Yang kelima yaitu kompas. Nah kompas di sini menggunakan jarumnya kompas ini menggunakan magnet jarum ya anak-anak. Selanjutnya yaitu medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Pada medan magnet inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Nah, medan magnet itu tidak dapat terlihat ya anak-anak. Ketika kalian memegang satu buah magnet, maka kalian tidak akan bisa melihat yang namanya medan magnet. Namun kita memiliki cara untuk melihat medan magnet, yaitu menggunakan serbuk besi. Nah, seperti ini ya anak-anak, serbuk besi ditaburkan atau ditaruh saja di atas sebatang magnet. Kemudian nanti serbuk besi ini otomatis akan membentuk garis-garis seperti ini ya anak-anak, seperti di gambar. Dan serbuk besi ini pasti mengelilingi magnet. Nah, serbuk besi yang ada di sekitar magnet ini akan membentuk garis gaya magnet. Yang terakhir yaitu cara membuat magnet.
Logam yang digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Perbedaan antara besi dan juga baja itu Ibu buat dalam bentuk tabel seperti ini. Pertama kita bahas dulu yang besi. Besi itu lebih mudah dibuat magnet. Kemudian sifat kemagnetan cepat hilang. Dan untuk baja lebih sulit untuk dibuat magnet. Sehingga sifat kemagnetan lebih tahan lama. Nah, ini perbedaan antara besi dan baja ketika digunakan untuk membuat magnet. Nah, untuk membuat magnet sendiri itu ada 3 cara ya, anak-anak. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Yaitu menggosokkan magnet pada benda magnetis. Misalnya besi yang akan kita buat magnet. Nah, nanti besinya digosok. Nanti besinya ditaruh di bawah, kemudian digosok dengan magnet. Gosokan dilakukan secara searah. Searah ya, anak-anak. Tidak boleh bolak-balik, tapi searah. Dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Nah, ini gambar cara membuat magnet dengan menggosok. Nah, di sini besinya itu ditaruh di bawah. Kemudian magnetnya digosok di atas besi yang akan dijadikan magnet. Nah, gosokannya itu searah ya, anak-anak. Dimulai dari kebetulan ini kutub yang dipakai adalah kutub utara, digosokkan pertama di sini, digosokkan ke besinya, kemudian diangkat, kemudian balik lagi, digosokkan kembali dengan arah yang sama seperti tadi ya. Nah, jadi seperti membentuk lingkaran. Bisa kita buat menjadi magnet. Cara yang kedua yaitu induksi. Benda magnetis
Misalkan besi yang akan dibuat magnet didekatkan dengan magnet. Magnet yang dibuat dengan cara induksi bersifat sementara. Jika magnet dilepas, sifat kemagnetan pada paku yang dibuat magnet akan hilang. Nah, ini gambarnya seperti ini ya anak-anak. Ini ada batang besi yang didekatkan dengan magnet. Cara yang ketiga yaitu dialiri listrik, atau namanya kita kenal dengan elektromagnetik, yaitu melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, di mana kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet akan hilang. Nah, elektromagnet biasanya digunakan pada beberapa alat, contohnya adalah telepon, crane, atau pengangkat pemilah sampah gitu, anak-anak, yang nanti yang akan terangkat itu adalah sampah-sampah logam, kemudian pengeras suara, dan alat ultrasonografi. Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak, ada sebuah baterai, kemudian ada paku yang akan dibuat magnet yang dililiti oleh kawat.
Nah, demikian saja penjelasan dari Ibu terkait dengan magnet. Semoga mudah kalian pahami. Terima kasih.